Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia Waalaikumsalam. akan memberikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Mekanisme Kontraksi Otot. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Niko Patrick Manurung, Tegar Rizanu Mulyana, Muhammad Fadli Safrial, Chandri Walesa, dan Muhammad Arifki Febrianto. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama ada macam-macam otot. Macam otot yang pertama adalah otot rangka. Otot rangka ini berada di yang menempel di seluruh tubuh manusia, bersifat influenter atau bergerak sesuai dengan kesadaran manusia. Dan yang kedua ada otot polos. Otot polos ini adalah otot yang ada di sistem pencernaan manusia seperti di leher atau di tenggorokan, di bagian usus besar dan usus kecil. Dan otot polos bergerak di luar kesadaran manusia. Sama dengan otot polos, otot jantung juga bergerak di luar kesadaran manusia. Otot jantung bergerak dan tidak mudah lelah. Dan otot jantung juga tentunya berada di jantung. Next. Tipe kontraksi otot isotonik. Kontraksi otot isotonik memiliki dua tipe, yaitu kontraksi otot isotonik konsentrik. Ketika suatu otot berkontraksi dan kedua titik perlekatan otot tersebut saling mendekat satu sama lain, maka kontraksi tersebut dikenal sebagai kontraksi isotonik memendek. Artinya, kontraksi otot isotonik konsentrik ini adalah kontraksi otot yang dimana ototnya itu memendek. Dan yang kedua adalah kontraksi otot isotonik eksentrik. Ketika perlekatan suatu otot bergerak secara perlahan menjauhi satu sama lainnya, dari titik perlekatan otot tersebut menghasilkan gerakan dalam pola yang terkontrol, maka aksi otot tersebut disebut dengan kontraksi otot isotonik memanjang. Eksentrik ini bisa disebut juga dengan kontraksi otot yang memanjang, berbeda dengan yang konsentrik. Ketika konsentrik ini memendek, maka eksentrik memanjang. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Fadli Safrial. Pada Muhammad Fadli Safrial, dipersilakan. baik. Selanjutnya ada kontraksi otot isometrik. Berbeda dengan kontraksi isotonik, kontraksi isometrik menghasilkan kekuatan tanpa mengubah panjang otot. Biasanya terjadi pada otot yang ditemukan di tangan dan di lengan bawah. Panjang otot tidak berubah dan sendi tidak bergerak sehingga berlaku untuk pengenalan yang cukup. Contoh dari kontraksi isometrik itu adalah saat kita melakukan gerakan seperti plank yang ada di gambar. Lalu ada kontraksi otot isokinetik. Kontraksi isokinetik juga bersifat konsentrik, yang artinya saat berkontraksi otot itu memendek, tetapi tegangan yang timbul karena memendeknya otot dengan kecepatan atau kinetik yang tetap adalah yang tetap adalah maksimal pada semua sudut persendian. Contohnya saat kita melakukan gerakan seperti pada gambar tersebut, yaitu gerakan berenang gaya bebas. Hal yang berperan pada otot. Kontraksi otot dipicu oleh sinyal otak. Energi dari makanan yang dikonsumsi merupakan penyebab timbulnya kontraksi otot. Kontraksi otot adalah salah satu mekanisme kerja otot. Terjadinya kontraksi otot memerlukan beberapa peranan yang penting. Peranan tersebut berupa yaitu rangsangan atau potensial aksi pada syaraf. Suatu rangsangan stimulus adalah sebuah unit input yang merangsang atau merangsang satu atau lebih dari lima panca indera. Itu diantaranya ada indera penglihatan, penciuman, rasa, sentuhan, dan pendengaran. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Muhammad Fadli Safrial.
Dan selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rifki Febrianto. Kepada Muhammad Rifki Febrianto dipersilahkan. Hal yang berperan pada kontraksi otot. 2. Senyawa kimia. Senyawa kimia adalah zat kimia murni yang terdiri dari dua atau beberapa unsur yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia tersebut. Senyawa kimia yang berperan terhadap kontraksi otot. 1. Asetilkolin, 2. ADP, 3. ATP, 4. Kalsium, 5. Na+, dan K+. Next, hal yang berperan pada kontraksi otot. 3. Membran otot. Membran otot merupakan bagian terluar dari jaringan otot, berfungsi untuk melindungi bagian-bagian dalam otot. Sistem membran terdiri atas sarkolema, merupakan membran plasma dari saraf otot yang membungkus sarkoplasma tubulus transversal. Tubulus T merupakan saluran untuk berpindahnya cairan yang mengandung ion. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Rifki Febrianto. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Chandri Walesa. Chandri Walesa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Tegar Rizano. Selanjutnya ada filamen, aktin, dan miosin. Miosin merupakan senyawa atau kompleks protein yang berikatan dengan aktin. Jenis miosin yang terdapat di otot adalah dalam bentuk miosin 2 dengan dua kepala berbentuk globular serta ekor yang panjang. Next. Filamen, aktin, dan miosin. Aktin terdiri dari dua untai yang terdiri dari troponin dan tropomiosin. Pertama, molekul troponin merupakan unit-unit kecil globular dengan jarak tertentu di sepanjang molekul tropomiosin. Kedua, ada molekul tropomiosin merupakan filamen panjang yang terletak di sepanjang alur antara dua rantai aktin. Tiap filamen tipis mengandung 300 sampai 400 molekul aktin dan 40 sampai 60 molekul tropomiosin. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Chandri Walesa, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nico Patrick. Kepada Nico Patrick dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu proses terjadinya kontraksi otot. Nah, di sini proses terjadinya kontraksi otot itu pertama rangsangan. Rangsangan itu tersebut akan diterima oleh penerima alat rangsang yang disebut dengan reseptor. Ya, kita lihat nomor 1 tersebut. Selanjutnya, rangsangan tersebut akan dikirimkan ke sistem saraf pusat yaitu otak melalui saraf aferen. Nah, di otak, rangsangan tadi akan diolah dan dikelola, selanjutnya dikirim ke saraf motorik melalui sel saraf eferen. Pada ujung sel saraf tersebut terjadi pertemuan antara ujung sel saraf dengan sel serabut otot yang disebut dengan neuromuscular junction. Pada ujung sel saraf ada sebuah gelembung-gelembung kecil, ya.
yang di dalamnya terdapat asetilkolin. Nah, ketika ada rangsangan, maka gelembung tersebut akan pecah dan mengeluarkan asetilkolin. Kita bisa lihat pada yang saya kasih garis ini warna merah, bulatan warna merah. Nah, di situ asetilkolin akan keluar dan menempel pada namanya kanal pintu kanal berpintu asetilkolin reseptor. Ketika kanal tersebut terbuka, maka Na+ dan K+ akan bermigrasi. Nah, ketika suatu sel bermuatan positif, maka akan terjadinya depolarisasi. Ketika depolarisasi di ambang batas, maka terjadilah potensial aksi. Nah, potensial aksi inilah yang akan merambat ke tubulus T. Kita bisa lihat di nomor 2 itu merupakan di mana merambatnya potensial aksi. Nah, potensial aksi itu akan merambat ke tubulus T, lalu dia akan menempel pada retikulum sarkoplasma yang menyebabkan ion kalsium pada retikulum sarkoplasma itu keluar, dan keluar ini dia akan menempel pada filamen aktin, yaitu pada troponin. Ketika ion kalsium menempel pada troponin, maka tropomiosin ini akan bergeser. Yang tropomiosin tadi sudah dijelaskan itu yang garis-garis yang menutupi celah filamen aktin, sedangkan troponin ini yang seperti alias stop kontak. Selanjutnya, ketika celah filamen aktin tersebut terbuka, maka kepala jembatan miosin tersebut akan menempel pada celah filamen aktin tersebut. Kita bisa lihat di nomor 1, ketika kepala miosin ingin menempel pada filamen miosin, dia membutuhkan filamen aktin, dia membutuhkan namanya ADP atau adenisium difosfat. Itu merupakan energi untuk membantu filamen miosin ini menempel pada celah filamen aktin. Ketika miosin tersebut telah menempel pada celah filamen aktin, maka dia akan menarik filamen aktin hingga terjadinya pemendekan. Kita bisa lihat yang gambar 1 yang atas ini itu sebelum terjadinya kontraksi otot, sedangkan yang gambar kedua ini setelah terjadinya kontraksi otot. Dia akan, yang tadinya filamen aktin itu menjauh, ketika terjadi kontraksi otot, maka dia akan saling mendekat. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih daripada Nico Patrick. Dan tibalah saatnya kita ada di penghujung presentasi ini. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu otot merupakan jaringan sensitif yang dapat dirangsang untuk menimbulkan potensial aksi. Otot kerangka melekat pada tulang dan bertindak sebagai sistem otot. Ya, jadi beberapa cabang yang akan melakukan kontak langsung dengan serabut otot yang disebut sebagai neuromuscular junction. Sambungan saraf otot ini terjadi pada bagian tengah otot, sehingga potensial aksi pada serabut otot dapat terjadi menyebar ke segala arah. Kemudian terjadi kontraksi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya akhiri presentasi ini dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.